Yang gendong Serie A untuk dapatkan poin di ranking UEFA itu Inter doang. Nah, itu realita. Sama Atalanta lah kemarin. Enggak, gini. Poinnya kecil itu. Juve ini kan pintar kan, makanya Inter juga Marotta ngambil pemain ketika dia yang hire untuk corporate-nya banyak. Transfer tersukses Inter kan Marotta. Nah, itu dia. Dan kalau ditanya pemain Juve, ya kita kan penjualan terbodoh kayak Cannavaro itu bisa bodoh banget kan. Bartel Carini. Iya, itu kan ya. Ya lah itu sisa kalau mau ditanya transfer ya Juve itu lebih punya banyak nama-nama pemain yang bisa Inter harapkan kan. Zlatan kalau Juve nggak Calciopoli nggak Zlatan emang ada ke Inter enggak kan, itu kan gara-gara dulu Exodus Vieira ya itulah. Jadi kalau nanya pemain Juve ya sebenarnya pingin aja banyak kayak Vlahovic sekarang pun gue kepingin aja. Oh iya, kalau di barter dengan Lautaro tuh enggak juga. Thank you, di sini sudah ada Mas Angga. Terima kasih banyak Mas Ferry. Agak ngeri nih ya. Ini supaya jadi gini, awalnya tuh kan berharap tuh memang netizen ya. Benar-benar kita coba untuk benar-benar ya udah netizen dan sekali-kali juga nggak apa-apa ngasih ruang seluas-luasnya untuk publik. Namanya dialektika kan harus seperti itu dan menyenangkan juga. Cuman ya kayaknya kemarin sampai 3 atau 4 netizen itu kita respon, gue coba respon tapi ternyata nggak ada yang respon balik nih waktu diajak, ayo kita diskusi tak undang, gak usah apapun aturannya tak ikut, nggak ada. Akhirnya ada yang ngirim nih, ada bang Interisti. Oh, dia ngirim kalau iya, ada yang ngirim Interisti, bagus juga dan konsisten untuk terus konten soal Inter gitu spesifik. Dan wah ternyata setelah gue tahu bisa dibilang channel channel khusus Inter terbesar lah di Asia, which is good karena gue rasa belum ada yang Juventus kayak gitu ya. Sayangnya Inter. Dan gue kira oke, ini seru juga lah gitu. Akhirnya kontak Mas Angga, terima kasih sudah hadir gitu. Gue yang terima kasih banyak lah. Sebetulnya gue udah agak waduh Serie A dibahas gimana ceritanya nih ngomongin Inter. Gue tuh sampai bayangin gini Mas Ferry, kemarin itu ketika gue ngeliat konten lo itu kayak pertandingan eksebisi. Milan plus Juve versus Inter kan. Ini kayak pertandingan sepak bola. Oke, tapi nggak ada representasinya. Tapi gitu. Masalahnya ini 11 lawan, ini nggak ada orangnya. Terus lo jebol-jebolin Milan sama Juve lo sama Mas Ari ini lo jebol-jebolin, terus lo bilang Inter jelek. Nggak ada yang main di sini. Gimana ceritanya? Oke. Tergugah gue langsung. Walaupun pas gue denger lagi sampai habis, kayak mendingan seharusnya gue nggak datang. Nah itu yang gue mau tanya. Mereka tidak terima ketika gue ngomong soal Roma yang menggendong, yang membuat data Italia jadi 5, dan mereka nggak terima soal Sunning Group. Oke. Nah, menurut lu gimana tuh? Oke, yang Roma sebetulnya kalau gue baca itu cuma soal dan atau sih maksudnya kan. Kayaknya lu ngomong Roma menggendong, padahal sebetulnya ya mereka ingin kayaknya nggak cuma Roma deh, Inter dan Roma kan sebenarnya. Dan ada beberapa capturean juga gue baca harusnya Inter di dalam 5 musim terakhir benar nggak sih ada di atas kan. Dan gue juga paham bahwa Roma banget lah yang selalu membawa mereka lo dengan argumentasi bahwa Conference League bersama Mourinho, terus besoknya naik Europa League masuk final lagi kan. Tapi kan pada akhirnya ketika kita melihat koefisien per 5 tahun terakhir, Inter di 5 tahun masuk 3 final kan, 1 Europa League sama Conte, kalah sama Sevilla, dan 2 Liga Champion. Artinya kalau mereka mau ngelihat dia 5 musim terakhir ya nggak ada salahnya juga. Jadi basis argumennya kayak bilang, wah seakan-akan gue ngomong Roma koefisiennya lebih tinggi. Bahwa gendong satu-satunya penggendong Serie A ya mereka. Itu yang pertama poin 1. Di sini gue jelasin dan silakan tonton podcast itu berkali-kali. Podcast itu menceritakan bagaimana Serie A itu bisa punya 5 wakil. Yang mana di situ Koci dengan sangat yakin bilang bahwa Inter adalah satu-satunya klub yang berhasil, yang mewujudkan kenapa koefisien itu tinggi. Oh tunggu dulu Koci, yang ngegendong kalau cuma Inter nggak akan cukup. Yang ngegendong adalah Roma. Dan yang gendong Serie A untuk dapatkan poin di ranking UEFA itu Inter doang.
Nah, itu realita. Sama Atalanta lah kemarin. Enggak, gini. Poinnya kecil itu. Tahu nggak koefisien tertinggi di Eropa sekarang, tim? Siapa Madrid? Nggak. 2025 ada update Mei paling baru. Nggak. Inter dengan 36.700. Oh gitu. Inter Dua paling tinggi. Barcelona. 2025. Tapi itu nggak kehitung 5 season. Untuk koefisien yang kemarin menentukan 5 adalah kalau cuma di Inter nggak akan sampai 5 karena Roma bisa sampai semifinal, sebelumnya final, juara di conference itu. Terus juga Atalanta. Jadi Roma, Inter di Liga Champions sebelumnya itu nambah 20 poin, Roma nambah 23 sampai 25 poin. Atalanta nambah 30 dan kalau kita hitung per 2024 yang waktu itu menentukan koefisien itu bisa masuk ke Liga Champions sampai 5 dan bahkan ada possibility 6 maka ya ini biar aku nggak ngarang. Iya kan itu soal konteks perkapan sih. Iya gitu. masalah perkapan dan masalah itu aku sering dapat wah ini orang sotoy banget padahal Inter siapapun tahu koefisien Inter tertinggi bahkan aku yang harus ngomong nih Inter sekarang di Eropa bisa berbangga hati loh gitu karena Inter sekarang itu hari ini per Mei itu di atas Barcelona bahkan tapi kalau di ranking 2024 Mas bisa lihat sendiri datanya siapa yang di atas coba. Apakah aku salah? Bahkan ketika konteksnya kayak gitu, apakah aku salah atau enggak? Makanya aku sangat percaya diri untuk meladeni debat seperti apapun karena aku tidak akan berbicara tanpa dasar. Tapi the fact banyak yang terpancing aku paham karena memang itu yang aku maksudkan. Tapi gue pun setuju bahwa Roma di beberapa konten gue selalu merasa bahwa kami adalah penggendong Serie A nih kami ya dalam artian Roma dan Inter dan satu lagi Atalanta. Ya itu ya nggak bisa dipungkiri. Makanya kita melihat posibilitas itu kayaknya mereka akan langsung ngambil kesimpulan yang logical fallacy nih. Jadi kayak ya biasalah kita bias Juventini menyatakan ketidaksukaan. Wah ini nih koefisien Inter lebih tinggi. Sabar dulu. Iya masalahnya nggak ada orang Internya yang satu. Ada Milan ya iyain aja gitu. Nah, kedua soal Sunning Group dan bisa dicek di podcast manapun, apalagi Coach Justin bahkan aku bilang rumor ini bisa saja mengantarkan Inter ke masalah bukan berarti dalam penyelidikan atau dalam permasalahan. Artinya apa? Artinya permasalahan Sunning Group ini memang sudah diselesaikan atau dibahas di pengadilan China, tapi nggak di FIGC. Jadi aku clear banget, nggak bilang. Bahkan ada yang bilang, wah ini soto ini orang Dunning-Kruger masa Inter punya Sunning kata dia. Kapan gue ngomong gitu? Bro, tapi sorry bro ya, gue tolong koreksi kalau gue salah. Gue juga dengerin dulu kan, sebelum gue kesini gue juga gue paham yang Roma lawan bicara saat ini nih dengan literasi semua segala macam ini gue jangan sampai gue kepleset nih. Gitu. Kalimat yang gue inget yang lo ucapkan adalah Sunning ini Suning ini udah nggak ada nih. Lo nggak kayak ngomong gitu dan wah kok bisa nih Suning yang nggak ada, kok Internya masih bertahan atau gimana ini? Aneh banget ini secara perhitungan akuntansi. Gue mau ngomong sama anak akuntansi, udah jelas gue gak punya background itu. Jadi tapi yang gue pahami dari kalimat lo adalah kalau Suningnya aja udah bangkrut, kok Internya bisa nggak bermasalah? Nah, gini. Lu bener nggak ngomong kalimatnya? Coba itu kalimatnya lu gimana sih? Nah, ini gue jelasin. Karena kan Sunning itu mengalami bangkrut ya di China. Dan sampai ke pengadilan court. Dan OAK3 itu bisa pegang Inter karena bunga 12% yang dipinjam. Jadi total paymentnya itu sampai 395 juta waktu itu. Nah, di sini problemnya bisa kena. Kan gue bilang bisa kena ya. Bisa kena. Kalau misalnya dalam transisi antara perpindahan Sunning sama OAK3 ini tapi nggak ada dana atau company atau PT atau perusahaan yang benar-benar mengelola semua biaya operasional itu bisa jadi celah dalam ekonomi dan akuntansi. Nah, tapi di situ gue jelasin. Itu sebatas rumor dan sampai sekarang juga tidak diproses. Jadi aneh aja waktu dibilang, wah ini orang soto ini Inter orang udah nggak punya Sunning lagi. Gue tahu Inter. Tapi mungkin yang perlu gue coba baca komentarnya juga ya. Bisa juga kan gue salah menginterpretasikan kalimat lo. Tapi mungkin lu juga bisa koreksi gue yang lebih paham. Bahwa perusahaan pemilik sebuah klub itu kan entitas yang berbeda. Suning dengan Inter. Ketika Suning bangkrut, dari kalimat lo yang lo sampaikan itu seakan-akan
ya Inter otomatis yang bangkrut juga. Nah, makanya itu kayaknya yang kayak mereka kayak nggak terima karena padahal di sini tuh ketika Suning ini kan mereka punya laporan keuangan sendiri, Inter berdiri sebagai sebuah perusahaan entitas sendiri. Ketika Suning tidak mampu membiayai, akhirnya nih walaupun presidennya dari Suning si anaknya langsung minjem duit lah, pinjol lah ke Oktri dengan jaminan kalau lu nggak sanggup bayar, Inter di take over. Artinya sebetulnya sebuah klub dengan perusahaan pemilik mau dia bangkrut atau nggak ada ngaruhnya nih. Yang klub ini yang harus bisa mengelola keuangan secara sehat, betul nggak sih gitu? Betul. Makanya gue kira orang-orang udah paham itu gitu kan. Gue kira nggak ada orang yang ngambil kontes ketika gue bilang Suning bubar berarti Inter harus bubar ya. Tidak seperti itu dong gitu ya. Artinya ada perpindahan. Nah dalam perpindahan itu kan itu di take over 2024 ya. Problemnya beberapa tahun sebelumnya ada potensi masalah adalah ketika ada PT di belakang. Nah itu posibilitas dalam keuangan kayak gimana financial fair play bekerja. Artinya dalam proses yang Suning tidak mampu lagi membayar dalam proses sebelum di take over sama Oktri itu yang dianggap orang sebagai rumor dan celah untuk kejatuhan Inter Milan. Tapi bukan berarti itu yang sedang terjadi. Cuma kalau memang sekarang ini setahu gue terakhir gue update tadi ya, baru tadi pagi, pengadilan untuk Suning Group pun belum selesai. Dan bukan bilang wah Inter pasti kena ya, sangat jauh dari kena. Itu bahkan belum masuk penyelidikan FIGC dan lain sebagainya. Tapi at the end of the day kita harus paham nih, masalah keuangan itu kan sesuatu yang sangat kritikal di sepak bola. Sebuah klub bisa jatuh banget masalah laporan. Juventus era keberhasilan dia di modern ini hancur karena itu kan. Yang mana kalau lu tanya ke gue nih, mungkin sangat sedikit Juventini yang bisa bilang apakah Juventus Calciopoli? Yes. Ya fakta pengadilan seperti itu. Luciano Moggi gitu. Wah itu Juventini mungkin nggak terima. Kalau gue ya Luciano Moggi terlibat dan pengadilan mengatakan seperti itu ya sudah gitu. Tapi apakah gue jadi membenci Juve ya tidak. Tapi gue agak kesel kalau Interisti yang ngomong soal Calciopoli gue terima. Tapi kalau Milanisti gue nggak terima. Lu juga kena masalah tahun itu. Bedanya PM-nya Silvio Berlusconi dan lu masih bisa masuk UCL dan lu nggak kena sanksi kayak Juventus. That's it. Dan itu jujur aja ya kalau gue eranya Fasetti kan waktu itu Inter. Fasetti salah satu yang sempat dicurigai pernah terima telepon juga dengan wasit tapi nggak terbukti dan kalau gue simpel sih akan ada hukum ya, keputusan hukum ya udah. Tapi masa lu cinta lu kepada sepak bola dan sebuah klub itu hancur karena hal-hal seperti itu kan tidak. Ini sebetulnya tadi kayak lu tadi ngomong Mas Fer, gue nggak apa-apa kalau anak Inter ngomong Calciopoli, tapi gue nggak terima kalau Milan. Sedangkan gue sebaliknya ya, gue bukan sebaliknya, gue cukup menghindari perbincangan soal Calciopoli. Karena sebagai Interisti itu kan bahan yang menarik sekali sebetulnya. Betul, gue nggak ingin menjatuhkan teman gue gitu. Atau ini soal Calciopoli ini kan karena banyak banget nih fans Juventus tuh kalau komentar 8+1 sama dengan 20 gitu kan, seakan-akan Scudetto Inter emang hasil hibah, itu benar gitu. Tetapi ketika anak Juve ngomong kayak gini, gue kadang suka terpancing kan, ya udahlah gue jadinya ngomong ini nih yang bikin koruptor di Indonesia maju gitu. Gue kan sebetulnya gue nggak ingin orang udah terbukti salah di pengadilan, gue nggak mau ngungkit-ngungkit, tapi lu kenapa bawa-bawa itu udah ini berhenti aja di situ gitu. Dan kalau gue dilahirkan sebagai Juventini, gue pun mungkin akan patah hati, tapi kan perasaan kita suka sebuah klub nggak bisa hilang begitu aja ya. Itu bukan salah lu sebagai manusia, sebagai fans, ini salah manajemennya. Dan lu nggak bisa dengan lu mendukung Juve bukan berarti lu mendukung itu. Tapi ketika ada orang-orang ngomong ini, gue jadi sebenarnya gue nggak mau ngomong ke temen gue, ayolah bro, masa lu orang udah salah gini lo masih angkat-angkat, kita bahas yang lain-lain lah yang remeh banget deh. Kalau enggak yang lain yang kita bisa perdebatkan yang udah salah dihukum, mata hukum udah gitu. Gue juga nggak mau membanggakan gue dapat 2 hibaan Scudetto, tapi ya ini kan faktanya lo yang salah. Kalau Inter yang salah juga. Gue lahir dari keluarga Interisti dan teman terakrab gue dari SMP sampai sekarang nih, sampai masih punya anak, itu Interisti sejati, namanya Andika Nugraha. Dan itu sangat-sangat rindu gitu loh, kayak
Iya di musim 2012 sampai 19 ya sampai 20 bahkan Juventus yang berturut-turut nggak nonton bola lagi loh. Kalau sekarang dia yang kayak gitu. Nah kemarin dia sempat hilang kan karena Inter gagal semua ini kan tak WA-in. Enak makan bos. Mungkin bercerita ke lu karena gue kan cukup banyak bikin konten Serie A ya. Bahwa budaya tampol-tampolan kayak yang lo lakukan di story lo dengan orang-orang itu ternyata beberapa orang juga udah lelah gitu. Jadi banyak yang akhirnya ya udahlah kita ngobrol aja deh semua segala macam. Dan gua agak konten gua ini konten yang gua buat sekarang warnanya itu gara-garanya dulu waktu Inter kalah Scudetto sama Milan yang Radu blunder itu fans Milan naruh jersey pemain-pemain Milan tuh yang pahlawan Scudetto mereka paling pojok Radu. Jadi mereka nganggap bahwa Radu itu bagian dari pahlawannya Milan. Nah itu di artikelnya ditulis budaya kultur kayak gini tuh ada kultur di Italia namanya foto atau gimana mungkin teman-teman bisa lihat. Itu ternyata kultur ngenyek, kultur banter-banteran di Italia itu adalah ketika kita bisa mengejek orang tapi dengan sarkas, dengan humor, dengan sindiran, dan mereka termasuk tifo koreo yang di belakang itu adalah budaya banter-banteran di Serie A. Jadi sebetulnya nggak yang sadis menusuk rasa yang kayak mereka bahkan kayak gitu tuh kayak insult ya. Itu kan maksudnya mereka tuh kayak udah insult lah. Mereka kayak nggak level lah kayak gitu. Sebetulnya itu yang pengen gue budayakan, ingin gue gambarkan gitu. Makanya gue kadang pakai diksi yang lain, pakai video yang lain. Gue nggak mau ngomong goblok lo, dungu lo, tim tolol gitu. Kardus kalau kata coach. Ya betul. Sebetulnya budaya di Serie A sendiri ya kayak gitu. Tapi memang agak sulit pada akhirnya untuk nggak nyerang pribadi itu emang kayak susah gitu ya. Manusia ini bagaimana ya kayak gue tadi. Ketika orang udah ngomong Calciopoli, gue jadi agak sulit nih nggak nyerang pribadi. Tapi kalau yang lain oke, kita ngomong soal Inter 5-0. Ya gue bisa ngomong, halah Juve juga kebantai 5-2 sama City. Misalkan gue bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau udah 8+1, gue mau ngomong apa lagi gitu. Kalau udah tahu salah, nah itu dia. Tapi emang sulit sih. Kalau lu sendiri, lu gimana kalau ada orang pribadi? Nggak pernah sih. Kalau orang menyerang pribadi, pilihan. Karena kan menyerang pribadi adalah hal paling gampang dilakuin kan. Jangan yang paling tidak terasa juga. Ngatain orangnya bukan klubnya, itu tuh hal yang lu nggak perlu berpikir untuk itu. Tapi kalau untuk gimana tajam, makanya di setiap respon itu kan gue sangat sopan nih. Sangat-sangat sopan, tapi nyelekit kan. Karena kalau substance lu kuat, argumen lu kuat, lu nggak perlu nyerang pribadi dan orang masih ngerasa impactnya. Jadi dari dulu apapun ya temanya, apapun halnya, itu yang selalu gue lakukan. Nah, gue penasaran nih sebagai seorang Interisti, Inter sendiri lebih benci Juve atau Milan? Lu sebagai Interisti. Oke, tapi gue mau kasih gambaran dulu dari ceritanya Mourinho. Mourinho juga pernah ditanya, sebetulnya lu lebih ngerasa kejam Juve apa Milan sih nih rivalitas? Ini Mourinho ya, bukan siapa-siapa. Kalau di stadion derby Milan tuh bersahabat karena mereka satu rumah, ada yang Milan, ada yang Inter. Jadi penonton keluarga, bapak ibu suami istri itu yang nggak terjadi di derby di Italia. Nah kalau berdasarkan Mourinho, gue kan belum pernah nonton di sana, belum bisa membandingkan. Gue bisa udah bayangkan, makanya namanya derby di Italia. Makanya Milan lo nggak usah sok-sokan ngerasa rivalnya Inter. Gue ngomong gitu, enggak bukan gitu. Nah kalau gue ditanya, gue selalu menempatkan posisi yang sama, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Dua-duanya rival. Tapi jujur aja kalau kita mau bicara sekarang, gue nggak nganggap lo rival. Sorry bro, rival gue. Ini dia. Rival gue Napoli. Ini dia. Sorry aja gitu. Itu cuman cara lo sama Ari buat ngerasa di notice sama gue aja gitu kan. Nggak. Kalau gue mau ngomong soal Serie A, Napoli ya. Kalau mau ngomong kita di kompetisi Eropa, ya lu sendiri ngomong ada Roma, Atalanta, jadi sorry aja gitu. Soal inilah, oke, prestasi ya paling bentar lagi hancur lah itu tim. Cuman ya itu, maksud gue rivalitas dalam tongkrongan lu, obrolan lu sama kayak
Lu tuh lebih senang lihat Juve kalah atau Milan kalah gitu? Wah itu nggak bisa sih bro. Dua-duanya kalah itu seneng lu ya. Iya, gua kalau bisa bahasa seburuk-buruknya, gue bahagia Napoli juara 2 kali dibandingin itu harus Milan dan Juve gitu dalam 3 tahun terakhir gitu. Gak mungkin gue memilih lebih milih Milan, Juve kalau perlu sepak bola gajah gue supaya gitu supaya nggak Milan sama Juve, nggak mungkin bro, gimana gitu. Dan gue sempat berpikir kayak itu, ini Juve lebih diuntungkan kalau Inter menang, mending kita susah daripada untung gue. Nggak bisa. Dan terlebih ya ada meme juga kan, ada meme gambar-gambar itu fans Milan sama Juve pelukan ketika menghadapi Inter, artinya lebih banyak yang menggambarkan bahwa Milan sama Juve bergabung menggebukin Inter dibandingin Inter sama Milan gabung ngejek Juve. Iya. Mosok gue harus gue nggak milih lo berdua. Misalnya Milan Juve tuh sama-sama nggak akan gue tempatkan dalam posisi rivalitas yang di bawah gitu ya. Dua-duanya di bawah. Artinya gitu. gue nggak akan duduk sebaris. Nggak gitu. Emang lu bisa? Itu kalau benci di umur kita kan udah 30-an ya, udah mau kepala 4 juga. Udah nggak ada lagi, jadi lebih kayak ini cara gue menghargai the culture dan rivalitas itu kan. Jadi kayak gue tuh suka aneh ketika ngelihat yang generasi lebih muda gitu. Wah, gue lebih dukung fans Liverpool ngomong gue lebih dukung MU supaya Inggris lebih bagus. Nggak ada nih. Ini nih nggak ada nih. Lu kalau emang menghormati nih, ya lu harus bejek nih. Tapi tanpa serangan personal, lebih ke arah situ sih. Jadi gue sangat senang, justru sangat-sangat terhibur ketika gue ketemu Interisti dan culture banteran itu tuh masih terjadi gitu. Tapi rivalitas Milan Juve itu apa sih biasanya yang didebatin? Gol Muntari. Nah itu dia. Itu harusnya jadi luka yang nggak terobati dan kok lo bisa berkawan dengan yang begini gitu kan sebetulnya. Tapi itu ya maksudnya. Tapi jujur aja ketika ngelihat Inter mulai bangkit itu, wah seru nih. Ini baru seru karena ada banterannya gitu. Betul, karena fans lain ya tanpa mengurangi rasa hormat, klub-klub lain komunitasnya mungkin kalau di Italia sana semua lawan kerasa rivalitasnya. Apalagi Fiorentina, Juventus misalnya. Iya kan maksudnya kayak sekarang nih Napoli, 2 tim berebut Scudetto ya ada Indo Napoli mungkin jumlahnya, tapi kan nggak sekeras, ya kurang seru lah. Jadi apapun posisinya, walaupun gue ngerasa bahwa Juve Milan bukan ini, tapi kan tetap debatnya sama Juve Milan lagi gitu kan. Di Serie A nggak jauh-jauh dari itu kan. Dan malah gue ngerasa gue tuh sempat terganggu tuh gara-gara orang bilang gue tuh Interisti, tapi emang Juve oke banget nih. Gitu. Nggak gitu, lu harusnya ejek Juve-nya. Tapi kalau tadi gue cukup mendukung kiprah tim-tim Serie A di Eropa, jujur aja. Oh, lu lebih kompromis ya. Tapi nggak juara. Oh, ya gue cuma dukung dia. Ya itu kan kita kan nggak tahu tim Inter siapa tahu ada di peringkat 5, tim peringkat 4 siapa tahu diuntungkan dengan penggendong ini gitu. Tapi pada akhirnya kalau Milan, Juve siapapun ada di final nggak bakal gue dukung juga gitu ya. Mereka harus kalah gitu. Tapi ya kalau di kompetisi Eropa ya kecuali kayak Atalanta gitu, gue masih di Europa League yang kayaknya bukan head to headnya Inter gitu. Fiorentina di conference gue masih agak dukung. Milan, Juve kayak nggak mungkin. Pemain Juventus yang paling lu suka, terus Juventus yang lu ngerasa paling susah dikalahin waktu kapan? Kayak Juve sampai dengan per detik ini selalu menjadi tim yang sulit dikalahkan oleh Inter sih. Kayaknya nggak ada di zamannya Juve terburuk pun. Iya, Juve terburuk pun, Thiago Motta pun, gitu kan. Maksudnya kan Inter tetap sulit lah. Dan Juve ini kan pintar kan, makanya Inter juga Marotta ngambil pemain ketika dia yang hire untuk corporate-nya banyak. Transfer tersukses Inter kan Marotta. Nah itu dia. Dan kalau ditanya pemain Juve, ya kita kan penjualan terbodoh kayak Cannavaro itu bisa bodoh banget kan. Carini. Iya itu kan ya lah itu sisa kalau mau ditanya transfer ya Juve itu lebih punya banyak nama-nama pemain yang bisa Inter harapkan kan. Zlatan kalau Juve nggak Calciopoli nggak, Zlatan emang ada ke Inter enggak kan? Itu kan gara-gara dulu Exodus Vieira. Ya itulah, jadi kalau nanya pemain Juve, ya sebenarnya pingin aja. Banyak kayak Vlahovic sekarang pun gue kepingin aja. Oh iya, kalau dibarter dengan Lautaro tuh enggak juga. Atau pemain Juve zaman dulu lah yang lu benar-benar suka. Iya. Andai dia ini di Inter gitu.
Banyak lah, kayak legend-legend lah. Inter kan gue pingin banget sebetulnya ya ada Zanetti. Cuma ya gue juga salah satu yang nggak setuju dari komentar lo kemarin adalah sense of belonging fans Inter terhadap timnas Itali gitu. Gue fans Itali, timnas Itali banget. Oh, itu keliru gue ya. Ya nggak keliru juga. Maksudnya gue nggak tahu lu bisa ngomong itu kan teman-teman lo kan. Iya. Tapi ketika gue melihat itu, anjir sense of belonging apa gitu. Gue Itali banget dan kalau tanya siapa pemain Juve yang gue pengen zaman dulu, ya gue sebetulnya berharap Inter tuh punya legend yang Itali gitu. Karena Inter kan Inter Argentina, lu bilang apa filosofinya Inter dulu lahir untuk mengadopsi pemain-pemain non Italia itu ya betul. Tapi ketika kita tumbuh nonton Serie A, kayaknya gue juga nggak tahu kok gue bisa suka. Tapi di antara Interisti sendiri lu ngerasain banyak gitu? Bro. Iya kan? Gue nggak salah kan ngomong kayak tapi gitu. banyak juga yang suka Itali maksud gue. Dan kalau lu ngomong bahwa salah satu argumen lu bahwa bagus jeleknya tim Itali karena tergantung Juve dan Milan. Kondisi Juve dan Milan. Ya itu kan itu termasuk yang pro kontra juga kan. Ya beberapa waktu lalu setuju dan lu menganggap bahwa filosofi Inter adalah pemain asing. Nah gue sebenarnya nggak setuju itu. Artinya menurut gue filosofi sebuah tim bisa berganti tergantung siapa pemiliknya. Dulu kan Moratti ya karena bapaknya Angelo Moratti juga hidup di era Inter yang pemain asing ya dia masih punya DNA itu kan ngambil Recoba semua segala macam. Tapi Inter sekarang udah shifting. Bukan shifting lagi kan penyumbang pemain terbanyak. Iya, baru setelah kita nonton bola dari 90-an ya. Iya, sekarang ini. Barella. Betul, Marotta ingin membawa DNA Italia itu dari Inter dan ya gue ngerasa seneng juga. Dan kalau tanya sense of belonging, oke, bahwa Milan dan Juve sangat berpengaruh di tim nasional Italia, tapi jangan lupa Inter selalu punya peranan penting juga di juara-juaranya tim nasional Italia. Materazzi siapa yang akan melupakan gitu ya, walaupun dia bukan pemain inti. Kalau nggak Nesta cedera kan Materazzi nggak jadi pemain inti di semifinal dan final itu. Tapi ya gue cukup senang bahwa Inter nggak ketinggalan kereta nih. Masih ada representatif ya. Di juara di Euro ada Internya juga di sini. Dan kalau lo bilang bahwa Milan dan Juve berpengaruh di prestasi, ini termasuk keterpurukan Serie A ini ya gara-gara Milan dan Juve. Ketika Inter sudah mulai peduli dengan Serie A, dengan tim nasional Italinya, Juve dan Milan kemana? Come on gitu kan. Oke, jadi pemain Juve yang lu pengen tuh ada legend. Jadi kayak Del Piero gitu, siapa sih yang nggak pengen? Gue pengen punya legend-legend yang kayak begitu. Kayak misalkan Roberto Baggio lebih dikenal sebagai Inter apa Juve ya gitu. Sebelumnya kan ada harapan-harapan kayak gitu. Kalau Baggio ya Juve lah, BDOR yang di Juve kan. Tapi kan dia terlalu banyak pindah nih. Ya makanya. Ke Bolonya, ke macam-macam. Milan, ke Inter, ke segala macam. Dan Inter periodiknya sebentar. Karena gue ngelihat Inter itu kan dibangun Grande Inter itu tahun 60-an awal sama Herrera kan. Ya. Nah itu bisa dibilang penyempurnaan Catenaccio sebenarnya dari awal. Catenaccio sendiri itu yang ngebawa itu dari tahun 40-an. Itu pelatih Italia tapi penciptanya pun bukan orang Italia sebenarnya. Nah menariknya adalah dari Inter sumbangsinya justru gue ngelihat Inter yang selain era Grande Inter ini yang Herrera ini ngasih fundamental Catenaccio yang benar gitu. Yang menarik dari Inter sebenarnya Inter era Moratti. Inter era Moratti itu sangat-sangat kompetitif sekali dan sangat luar biasa sekali jumlah pemainnya, sumber bintangnya segala macam dan jadi tim yang sangat sulit dikalahkan waktu itu kan. Inter di era 2000 lu bisa punya Andy Vermeide, lu bisa punya Sergio Conceição, lu bisa punya Kili Gonzalez waktu itu. Ya, kalau lu bisa punya Cifu, lu bisa punya Mutu, itu kan semua Adriano Libero yang udah lu pinjamin ke Parma, Fiorentina bisa balik lagi, dan lu punya pemain sekelas Esteban Cambiaso. Kalau orang tanya Inter itu salah satu pemain paling underrated yang sebenarnya pengaruhnya besar banget di Inter itu Cambiaso dan Stankovic. Dejan Stankovic itu luar biasa sekali. Tapi kan orang taunya Sneijder, Milito dan Eto'o kan. Tapi ini orang dua orang ini fondasi utama lah, fundamental banget di Inter Milan.
banyak hal yang menarik dari Inter dan yang membuat gue sangat senang dia kalah gitu. Karena ini super tim dulu, bener-bener super tim. Gue nggak pernah ngeliat back kayak Maicon sebelumnya. Itu tuh back gila sebenarnya kan. Atau pemain kayak Materazzi. Materazzi itu gue kesel banget dari Perugia dia pindah ke Inter karena di Perugia itu dia bisa nyetak sampai 9 gol. Ya. Akademi Inter itu luar biasa sekali. Bonucci lahir dari situ, Balotelli lahir dari situ, Pirlo lahir dari situ. Ventola lahir dari situ. Banyak sekali bintang-bintang yang emang benar-benar wah ini bagus banget nih. Dan itu ada di Inter Milan. Dan justru itu yang membuat Inter Milan itu semakin sangat-sangat legit untuk di apa ya? Kalau ke temen gue dibantarin, lu udah punya tim kayak gini nih. Masa iya kayak gini performanya? Sayangnya Inter mendapatkan treble di keadaan Milan dan Juve lagi low. Jadi mungkin itu mengurangi kenikmatan tifosi Inter sendiri kali. Iya, mungkin itu juga kali yang bisa ya gue nggak tanpa mengurangi rasa hormat juga untuk tim-tim yang treble winners ya. Gue nggak lihat semua sih, tapi memang ini sangat subjektif dan gue nggak punya data yang akurat juga. Tapi gue merasa bahwa tim yang bisa treble winners tuh ketika dia di liga persaingannya agak kurang. Iya, dan bisa agak dilepas dikit-dikit lah. Walaupun Inter waktu treble juga sama Roma berat sama Roma, tapi kan lu sendiri bilang bahwa Milan sama Juve harusnya ikut ngerecokin di liga, tapi gue ngerasa bahwa sebetulnya treble winners itu yang bikin sulit adalah kita harus ada faktor di liga nih lagi nggak begitu berat banget sehingga kita bisa mengerahkan segala upaya di Eropa gitu. Dan waktu treble winnersnya Inter itu kan waktu lawan Barcelona itu legendari ya. Baru kali itu gue ngeliat pertandingan kayak gitu, which is ini seru loh ditonton gitu. Walaupun menyebalkan akhirnya Inter yang menang, tapi keberanian Mourinho untuk main kayak gitu tuh gila sih. Tapi lu luar biasa juga ya, maksudnya lu nonton Inter juga ya. Gue sebagai fans Inter, gue kayak kurang kerjaan juga nonton Juve gitu. Maksudnya lu agak, lu apa? Lu sebagai penikmat bola atau lu sebagai apa? Lu nonton sepak bola. Yang ada Internya. Oke. Gini, gue hampir nonton semua pertandingan sepak bola dia siarin di TV karena gue ngerasa sepak bola itu hiburan buat. Ya. Gue punya masalah gangguan tidur, gue sehari mulai tidur 2-3 jam, dan itulah kenapa yang meringankan itu dari kecil sampai sekarang itu sepak bola. Jadi apapun pertandingan sepak bola itu hiburan buat gue. Mau itu Inter atau enggak, bahkan jangankan Inter Newcastle lawan Leeds United, gue tonton waktu kecil. Dan karena keluarga gue itu Interisti semua, bahkan gue bisa hafal, bisa sampai sekarang pun kedalaman skuad Inter itu dari mana ke mana tuh gue ngerti, gue paham, bahkan sampai level kayak pemain Stefan Dalmat pun gue tahu. Jadi kayak makanya gue bisa sangat bisa ngomong kalau orang ngomong ngebahas Inter terus mereka bahas wah Sneijder, oke, Sneijder is a good player, very fucking good player, but Inter itu yang bikin dia benar-benar kuat itu Stankovic sama Esteban Cambiaso waktu itu, yang perannya tidak tergantikan setelah mereka pergi. Itu benar-benar Esteban Cambiaso itu pemain yang kurang mendapatkan apresiasi. Iya. Kalau di Juve itu dulu kayak bukan di posisi yang berbeda ya. Higuain itu kan monster ya sebenarnya. Predator, tapi ya karena fans Messi di Piala Dunia ngelihat dia ini sebagai villain, akhirnya semua pencapaian 36 gol satu musim di Serie A, gokil dia dari Napoli ke Juve kan. Iya, dan dengan postur tubuh yang sangat-sangat tidak ideal sebagai pemain bola, dia masih bisa nyetak 30 gol satu musim di seluruh pertandingan. Tapi nggak ada yang bicarain seberapa tajamnya itu. Gara-gara iya di timnasnya kayak gitu. Iya. Dan gua rasa Lautaro berpeluang menjadi the next Higuain juga kan. Nah, bisa jadi karena wah itu tuh kayak it's not fair aja buat Higuain sebenarnya karena Higuain sendiri di masa itu yang gue tahu ya. Bahkan kontribusi GA-nya tuh gol per asisnya di Real Madrid itu jauh di atas Benzema. Tapi akhirnya dia yang dibuang karena Ronaldo sentris ini. Dan akhirnya di Argentina dia jadi villain karena orang pengen ngelihat Messi juara waktu itu. Untuk pemain sekaliber itu loh, wah gila jadi. Tapi bagus. Itu sih jadi kecintaan gue sama sepak bola itu segitu sehingga gue bener-bener bisa paham nih. Bahkan untuk tim yang paling tidak gue sukai. Jadi makanya gue bilang Inter mau 10 juara pun tim terjelek buat gue. Dan seharusnya Interisti mengapresiasi itu. Karena segitunya gue menghormati Inter sebagai rival. Ya. Dan gue malah lebih kaget kalau misalnya ada Inter. Gue lebih mending Juve yang juara deh supaya
lu bahkan dilihat sebagai musuh pun nggak layak. Makanya tadi kita diskusi kan, heran kalau ada orang yang punya 2 klub favorit itu gue nggak. Anak di momen itu gue bahkan lebih respect, lebih menghargai Interisti dan Milanisti. Dan itu sampai di obrolan temen gue tuh, kayak tongkrongan kita itu kan, ya udah ada Milanisti atau apa. Yang bisa punya dua klub favorit itu kayak, iya. Apalagi kalau udah pakai kalimat kalau sekarang sih gue sukanya apa sih? Atau di liga ini. Iya. Kayak nggak mungkin kan, aneh banget sih lo gitu. Kita nggak memilih klub bola, klub itu yang memilih kita. Nah, bagus saja. menarik nih. Gue mau tahu, kalau gue jelas ada pertandingan yang gue terus tonton ya kan, saking suka. Pertandingan Inter yang terus lu ulang di YouTube atau di platform yang lain. Terus gue ulang ya? Iya. Ya kalau per detik ini sih yang terus gue ulang pasti treble winner sih. Yang Inter lawan Munchen 3-1 Munchen, ya? 2-0. 2-0, iya 2-0 ya. Sama Barcelona itu, tapi gue nggak begitu sering ngulang-ngulang. Ya, tapi kadang tuh di YouTube ada yang baru kayak perjalanan dari penyisihan sampai final, yang kayak gitu-gitu gue tonton. Tapi gue nggak gue. Lu masih suka nonton ulang-ulang? Ada Juve dan ada pertandingan Inter yang gue tonton ulang-ulang. Gila lu bro. Iya, Lazio lawan Inter 4-2. Kemarin juga ini Lazio ini, fans Lazio selalu merasa persahabatan dengan Inter, tapi klubnya nggak bersahabat sama sekali. Dan itu tuh kan udah Inter di satu tangga juara sedikit nih dan udah menang nih duluan kan. Tiba-tiba 4-2 dong. Terus Juventus menang lawan Regina. Season ini juga kalau Inter Lazio lagi nih. Lazio lagi nih. Makanya gue bilang Inter Lazio persahabatan antar dua tifosi tapi menggunting dalam lipatan ya. Kalau nggak ada sahabatan-sahabatan sama sekali gitu. Tapi itu memorable. Tapi lo tahu ada komunitas Torino di Indonesia, lo tahu? Masuk akal sih. Nggak masuk akal, ada bro. Ada itu. Ada. Ketika gue membangun channel YouTube gue nggak memposisikan gue sebagai beranteman. Gue ngajak ngobrol hampir semua komunitas. Sampdoria yang gue tahu. Sampdoria ada sampai detik ini. Gue baru kemarin bikin konten bareng. Udinese ada bro. Ya udah, make sense. Atalanta ada. Udinese itu tempat Sanchez tuh. Di Natale kalau dulu itu nama Stefano Fiore juga munculnya dari Udinese. Euro 2000 tuh Nestor Sensini itu munculnya dari Udinese. Banyak pemain. Ibierhoff, Capocanieri-nya dapat juga dari Udinese. Dan itu gokil sih, gokil banget kalau sampai di level Udinese pun ada De Santis gitu. Jadi sebenarnya banyak nama besar kan dari Udinese. Jadi sebenarnya nggak kaget, orang bisa aja suka zamannya Sanchez dulu gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak kaget. Karena dia kayak Newcastle-nya Inggris dulu. Newcastle Inggris juga ada Alan Shearer di Natalinya lah gitu. Iya kan? Kayak tipikal kayak familiar kayak gitu. Lu sebagai Interisti sekarang nih. Gue mau tahu harapan lu ke Inter ke depannya dan Serie A lebih luas lagi di musim selanjutnya itu gimana sih gitu. Wah, kalau harapan Inter lo bisa ngelihat di sosial media semua fans Inter lagi terpuruk banget ya. Justru gue hari ini hadir. Sebelum gue tadi berpikir ada Milanisti juga di sini. Pengen menunjukkan bahwa ya ini fans nih kita jangan. Gue agak menganggap jujur aja. Gue agak menganggap teman-teman Juventini dengan Milanisti ini. Gue kan lumayan konsisten bikin konten Inter dengan agak banter-banterin Juve Milan. Senyap 1 tahun season ini. Sampai akhirnya Inter kalah PSG. Muncul semua ke permukaan, keluar semua dari gua. Jadi gua ingin sekaligus menunjukkan teman-teman nih, Inter kalah menang gua nggak ngumpet-ngumpet kayak lu loh. Sebenarnya gua pengen ngomong kayak gitu. Nah sebetulnya ya kalau ditanya Inter posisi saat ini ya bisa kelihatan nih teman-teman Juventini, Milanisti lagi muncul semua. Inter lagi terpuruk habis-habisan kan. Kalah lawan PSG, kalah nih lawan tim non unggulan. Lagi Al Hilalnya lolos pula Inzaghi gitu. Iya kan? Ya harapannya ya Inter bisa ngelewatin badai ini dan menurut gua salah satu yang membuat gua optimis Inter tetap bisa konsisten ya ada Marotta itu ya. Juventus baru ganti direktur lagi kan. Sebelumnya
Giuntoli, terus sekarang ganti lagi Comolli, artinya sebetulnya yang paling berperan besar di stabilitas sebuah klub tuh sebenarnya direktur sport ini nih gila nih. Tapi lebih. Tapi Marotta udah presiden kan? Dia presiden tapi kan masih agak ngerangkap ngambil kebijakan yang teknis di bawah, dia masih agak ngambil. Tapi ya itu dia kesulitannya Juventus kan berubah di situ. Milan bahkan ngambil Paratici yang udah dibuang Juve ke Tottenham, kena skors, diambil lagi mau kayak gitu, akhirnya ngambil Iglitare gitu. Artinya sebetulnya sebuah klub sebelum jauh-jauh ngomongin beli pemain, beli pelatih, sebenarnya ini dulu nih yang perlu ada, dan gue ngerasa Inter agak amannya di situ dan berharap konsistensi. Cifu gimana? Gue nggak bisa menilai apa-apa nih karena dia ngambil sebuah tim yang lagi terpuruk secara mental belum ada sebulan. Ini kan baru sebulan nih, baru 3/4 pertandingan. Gue nggak bisa ngecap apa-apa. Cuma gue ada kekhawatiran dia kayak Conceição-nya di Milan aja nih, masa bulan madu menang Supercoppa, habis itu jatuh terjun. Nah ini yang ya kita lihat dulu aja. Tapi berharap Serie A, gue berharap kayak orang-orang besar-besar kayak lu semua segala macam banyak-banyak bahas Serie A, karena gue melihat banyak juga teman-teman yang bikin konten kayak gue Serie A tuh ya kita kayak kalau usaha tuh ya bahkan di bawahnya UMKM lah yang followersnya berapa, tapi banyak banget bro gitu. Tapi ini kayaknya nggak besar juga. Ya satu, gue bisa bertumbuh karena nggak ada pemain besar. Kalau lu bikin konten Serie A semua udah pasti lari ke lu, gue nggak dapet kue gitu. Tapi dengan adanya lu kan sebetulnya nambah bigger pie, banyak lagi. Gue juga bisa dapetin jatah gue. Tapi ya sebenarnya gue berharap, walaupun gue udah denger juga ngomong kayak 10, gue ngomong apa di konten lu sebelumnya, kayak 10 tahun ke depan Serie A gak bakal maju deh. Lu gak mau coaching ngomong gitu, patah hati gue anjir. Padahal ketika ngelihat lu Trivelas bikin konten gini, justru gue ngerasa kayak punya harapan deh gitu. Bukan karena fans ya, tapi karena sistem Italianya sendiri udah akur dia sama. Kita 11-12 ngomong Indonesia. Gue ketemu sama orang yang ngurusin Como kan, diceritain semuanya, wah. Oh gitu ya? Udah sulit, jadi kayak Como pun mau berkembang itu sulitnya di situ. Padahal Como kan kebijakan bagus banget. Wah bagus kan? Gila banget. Dan lu tahu kan pemilik Como itu kan ada juga pemain, ada juga yang ngirim saham, dan sebenarnya susah modernisasi yang coba Juventus itu ngerangkul Inter adalah supaya liga itu berubah waktu itu. Ngerangkul Inter sama Milan, ayo kita push aja dari sini. Agnelli kan revolusioner lah, ya ini orang. Benar-benar dia kan fight gitu kan. Super League pun dia ngerangkul gimana sih maksudnya? Supaya dia tuh pengen Inter sama Milan tuh juga punya stadion karena Juve sendiri nggak bisa. Gitu ya? Iya. Emang ada posisi itu si Agnelli? Ada di posisi karena nggak bisa Juve sendiri kata dia. Kalau Italia mau bangkit lagi, kita harus rangkul the Magnificent Seven ini. Tapi kan balik lagi tradisi Italia. Gue sempat ada prasangka ya bahwa ini yang bikin gue nggak bisa bikin stadion nih kayaknya karena Juve mau menang sendiri. Gue sempat ada prasangka gitu gue. Justru karena Juve ngerasa mereka nggak bisa optimize the potential. Karena kan kalau mereka sendiri yang berkembang di liga, kuenya kan akan segitu-segitu aja. Tapi kalau bisa balik lagi ke era sebelumnya, makanya bahkan Agnelli itu sering ngebantu pitching investor ke Milan dan Inter kan. Oh gitu? Iya. Nggak serius bro? Serius. Karena nih orang memang gila sih. Agnelli ini bukan kayak tipikal Italiano gitu loh. Dan dia tuh benar-benar ngebagi itu dengan benar sebelum kena skandal keuangan itu. Ya itu tuh benar-benar. Kita aja sampai kayak lu terlalu moderat lah gitu kan. Kita berharap tim yang sampai dia nge-branding logo yang mana nggak semua orang suka sebenarnya kan. Nge-branding sebutan sampai ya kayak gitulah. Dan sayangnya Agnelli ya patah hati juga lah, Super League tinggal dia, Barcelona sama Madrid karena dia ngerasa nggak akan sustain kalau liga itu cuma based on Juventus. Dia berharap ketika orang ngelihat model bisnis Juventus sampai dia bisa dapatin Cristiano Ronaldo dari pemain-pemain gratisan ini, semuanya itu terkatrol untuk bergerak gitu. Tapi ternyata ya dia duluan yang kalah kan. Akhirnya ya udah Juventus balik lagi deh. Lebih beda, bahkan lebih parah lagi dari sebelum era Conte. Tapi banyak juga yang bilang bahwa Juventus sekarang agak kesulitan keuangan segala macam ya karena dulu keputusan beli Ronaldo. Menurut lu gimana? Nggak sesederhana itu, tapi nggak sesalah itu juga. Semuanya itu karena COVID sih. Semua perhitungan proyeksi keuangan, finance itu kan orang bikin perhitungan finance, masalah margin itu kan dalam 5 tahun, 10 tahun ya. Nggak ada yang nyangka tahun 2020 shutdown.
di saat Juventus punya Ronaldo, apa nggak rugi? Itu juga yang ngehantam Barcelona kan. Mereka bikin Spotify Stadium, mereka punya ini, tiba-tiba jebret. Income utama nih. tentu TV sharing TV sama siaran tuh bakal hilang. Jadi banyak banget yang berubah dari era Covid. Bahkan orang nggak sadar kalau Gareth Bale waktu itu sempat balik ke Tottenham pun orang nggak notice karena itu era Covid kan. Padahal Gareth Bale permainannya di Tottenham waktu balik itu nggak jelek juga kontribusi GA-nya. Jadi kita tuh ada miss karena nonton bola nggak ada. Iya. Itu tuh sampai suara pelatihnya kita bisa denger dai gitu. Dan itu era terakhir Juve juara kan. Ya banyak hal yang aneh lah di Italia tuh bener-bener aneh gitu, kayak Dybala tuh minta kenaikan gaji tuh nggak gede. Tapi nggak dikasih, akhirnya pindah ke Roma. Tapi gaji pemain yang lebih nggak penting, lebih mahal kan. Itu apa sih kayak gitu penjelasan secara keuangan? Ya Italian pride. Oh gitu ya, mereka emang masih kolotnya di situ ya? Iya, makanya gue bilang susahnya berkembang 10 tahun itu bukan karena tifosinya. Kalau Italianya maju, gue yakin anak-anak muda juga bakal ada lah. Kita masih ngelihat kok anak-anak yang banyak bro. Iya. Gen Z juga banyak banget. Ada yang suka Itali tuh masih wah. Cuman ya kayak gimana Itali dari sistemnya, dari politikalnya, dari negaranya pun udah ngelihat sepak bola itu kan alat politik. Jadi udah sebatas itu ya sudah. Makanya mereka nggak pernah berkembang kayak Liga Inggris atau La Liga gitu. Dengan La Liga ngunci 2 ini aja udah selesai kan? Iya, sebetulnya ya. Iya, ditambah Atletico lagi dan selalu ada tim kejutan 2000-an itu ada Deportivo La Coruña, ada Real Sociedad, ada Villarreal, Sevilla. Nah, selalu aja ada tim-tim kayak gitu. Granola kemarin sempat menghebohkan. Girona, Granola mah snack. Ginola, dan itu hal-hal yang seru. Di Inggris pun kita masih ngelihat fairy tale kayak kayak Leicester City. Di Italia terakhir kayak gitu ya Hellas Verona 84. Sama Sampdoria, sama Napoli. Sampdoria itu pun era yang dekat. Sama Milan kemarin juara tuh ya kayak Leicester juga sih. Milan iya. Menurut gitu. gue ya. Milan juara itu ya itu Leicester kemarin. Iya, nggak deserve ya. Di deserve cuma ya dongeng aja gitu. Milan yang juara waktu Allegri. Enggak, Pioli. Oh iya, sempat juara ya. Juara. Sempat ada momen-momen itu terus ya Milan. Pioli waktu itu, Allegri juga juara kan. Tiba-tiba kok Milan? Lo kenapa sih Allegri menurut lo bukan pelatih? Kayak gue denger ya lo ngomong. Oh justru gue kebalikannya, dan ini mungkin unpopular. Allegri itu kalau gue range 10 pelatih terbaik mungkin salah satunya gue masukin. Gue juga Allegri, gue termasuk yang menurut gue. Iya, tactical fluidnya gila sih. Iya. Tapi dia ya nggak bisa mengendalikan ruang ganti, nggak respectful segala macam. Tapi dia tuh masih bisa nganterin Juve masuk FIFA Club World Cup, nganterin Juve masuk Champion, masih bisa nyumbang Coppa Italia dengan tim yang bahkan nggak lebih baik dari Bologna. Iya. Dia bisa menang lawan Arsenal di friendly tanpa shoot on goal, kayak gila orang gini gua. Waktu zamannya dia di Cagliari itu dia sempat dapat coach of the month, artinya dia sebetulnya udah di Cagliari ya kalau nggak salah ya, betul ya. Sebelumnya Milan. Sebelum Milan sebelum Cagliari. Nah itu dia ketika di Cagliari udah dapat coach of the month, artinya sebelumnya udah bagus ini gitu. Dia tuh oke kok. Kayak dulu waktu dia ngelola Juve ya, dia pegang 4-2-3-1 tuh dia yang bikin Mandzukic itu jadi white target. Betul. Target man itu nggak pernah ngelihat, dan sampai final champion loh. Dan dia nggak langsung ngubah 3 backnya Conte serta merta jadi 4 back, perlahan. Iya bagus. 3 back, artinya menurut gua ini bagus, tactical fluidnya itu. Ya kayak Allegri selama timnya settle sebenarnya nggak masalah. Dan Milan punya potensi justru. Dan gue kira kan waktu itu kan penggantinya Motta, orang ngeliat Motta semua kan oke. Dan ternyata Motta pun itulah, Juventus sebelum Bremer kena ACL itu kan nggak terkalahkan beberapa. Defense-nya bagus banget, nggak kebobolannya kan. Dan sangat-sangat terlihat menjanjikan ya. Iya. Tapi itulah sepak bola sekarang, satu pemain itu bisa punya peran sesentral itu. Bremer ACL selesai Juventus. Iya. Dan gue rasa juga terlalu cepat sebenarnya ngedepak Motta. Betul. Dan akhirnya si direktur sportnya, gue nggak tahu itu benar apa enggak ya, tapi kan di Gazeta segala macam dibahas, si Giantolinho ngomong, gue nyesel nih, malu gue milih lu sebagai
pelatih ngomong ke Mota gitu ketika dipecat, tapi akhirnya di akhir musim direkturnya sendiri dipecat. Iya. Juga gitu. Ya itu terlalu cepat dan terlalu kayak Pirlo langsung diganti itu juga kayak lu kasih lah gue chance. Nah Juve itu mulai penyakit kayak MU nih, nggak suka gue nih. Karena nggak ngasih kesempatan kan untuk seorang pelatih nge-build tim. Klopp nggak akan dapat prestasi kayak gitu kalau dia dapat pressure yang sama dan kepercayaan yang lebih buruk. Tapi lu cukup sabar ya, maksudnya pelatih baru nggak langsung juara dulu. Lu harus ngerasain dukun tim yang udah pernah di Serie B, Pak. Ya. Jadi kesabaran itu, makanya bahkan kalau kayak ini, Bang lu kok nggak pernah, lu kok Juve diejek terus sih, lu kok paling sering ngejek Juve? Ya itu gue. Makanya gue nggak pernah tersinggung. Kalau ada orang yang banterin Juve, gue tambah lagi biasanya. Ya itulah budaya Italia, harus saya ngejeknya dengan cara yang kayak gitu kan. Iya, gue ngerasa kayak, wow tim tolol. Tapi ini menarik ya. Oke. Terima kasih udah menyampaikan hadir Mas Angga, seru banget obrolan. Terima kasih banyak. Kalsius, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dan di lain channel. Terima kasih banyak. Semoga Serie A maju.